karena ada kesiapan psikologis. Ini nih saya bicara ini juga, saya lagi kena asam lambung, kena penyakit mah juga, tetapi saya paksakan puasa dan ternyata saya merasa lebih nyaman. Di Al-Qur'annya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, bukan sauma. Kalau saum itu lebih banyak maknanya tidak ngomong. Kalau menahan makan dan minum itu siang, kalau nahan nggak ngomong namanya saum. Ada Mas Risman di Jakarta kali ini. Assalamualaikum Mas Risman, Jakarta Selatan. Silakan untuk Mas Risman. Ya, di yes dulu untuk unmute-nya. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ya, Risman. Risman. saya ucapkan terima kasih. Ya, dibuka saja ini maskernya Mas Risman biar Ya, saya mau tanya Bu ya. biar lebih jelas. Maskernya dibuka saja, nggak sampai ke sini kok. Ya, Nah, gitu kan. ya Bu ya, saya mau tanya boleh? Ya. Boleh ya, silakan. Ya, ini tentang saya pernah baca sebuah kitab dari Muqaddimah Tadzkirah ya Bu ya. Itu bunyinya malam ya'rifillah bitarki tarakuha wa ibhasi hararuha yasihu imanuhu. Barang siapa yang tidak pernah mengenal Allah, dengan jalan pencariannya entah dengan menuntut ilmu atau membaca kitab ulama ataupun dengan melakukan eksperimen, maka jika dia tidak bisa mengenal Allah, tetap tidak sah imannya. Itu ada di Muqaddimah Tadzkirah dan kitab tafsir Qurtubi Bu ya. Itu maksudnya gimana ya Bu ya? Yang pertama. Yang keduanya, saya mau tanya Bu ya, Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwasanya innama asyahwatu innama qawya syahwatu bil aqli wasyarbi. Sesungguhnya syahwat itu bakal bisa kuat dengan makan dan minum. Pertanyaan saya, selain berpuasa Bu ya, cara apa sih yang bisa menekan hawa nafsu, khusus untuk orang-orang yang lambungnya bermasalah Bu ya, yang nggak bisa kalau nggak makan 3 jam sekali? Ya itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fokus wabarakatuh. yang kedua Pak Fran gimana? Fokus yang kedua itu tentang puasa Bu ya, puasanya orang yang mah gitu, sakit mah, dan itu kan harus makan 3 jam sekali. Kalau kemudian harus puasa, ya seperti apa untuk agar kita bisa berpuasa dengan baik gitu. Iya, Yang saya ingin mengatakan begini. Kita pakai syariat aja dulu ya. Iya, iya. Syariat saja dulu. Dalam ketentuan syariat fikih, seseorang kapan boleh tidak puasa dengan alasan sakit? Diperlukan surat keterangan dokter. Karena yang bisa mengerti bahwa ini bagusnya puasa atau tidak adalah dokter. Yeah. Jangan dugaan-dugaan kita. Kan gitu. Ini syariat dulu. Nah, kemudian dokternya juga yang beragama Islam. Yeah. Ini bukan diskriminasi, tetapi berdasarkan karena adanya keraguan apabila dokternya non-muslim nanti menganggap sepele tentang ibadah, ya udah makan aja lah. Pertimbangannya karena tidak berdasarkan akidah yang sama, bisa saja dokter yang non-muslim itu akan menganjurkan sebaiknya Anda tidak puasa lagi. Tetapi sebenarnya dokternya yang beragama Islam, dia paham pentingnya puasa, bahkan malah justru dengan puasa malah semakin sembuh. Sumu tasihhu. Malah justru puasa ini, tapi nanti lain kali aja kita cerita bicara tentang hikmah puasa. Jadi baik mana orang yang kena mah harus makan 3 jam sekali dengan puasa, malah justru
dengan Papua. Tidak ada orang jatuh sakit karena puasanya, malah justru orang yang kena mah di puasa malah sembuh, malah sebaliknya. Saya ingin mengatakan begini, bahwa seseorang itu baiknya puasa atau tidak puasa, dokter yang tahu, dokter muslim ya. Kita sakit mah, kata dokternya, Pak, puasa saja. Iya. Kenapa? Karena beda dari sisi psikologis, dari sisi psikologis orang yang berpuasa telat makan karena puasa, ada niatnya, ada sahurnya dan sebagainya, dengan orang yang telat makan karena tidak ada makanan, berbeda. Saya mau nanya, ketika Anda pagi sarapan nggak sempat karena terburu-buru, karena kereta apinya jam sekian, sehingga nggak sarapan. Sampai di jalanan di kereta api ternyata pedagang asongan nggak ada. Sampai akhirnya sampai siang jam 12 Anda belum makan. Sakit nggak perutnya? Sakit, ya. Sakit. Tetapi ketika Anda malam harinya mengucapkan nawaitu siyama ghadin an adai fardhi syahri, perut Anda tidak sakit kok sampai seharian nggak makan. Ada apa itu sesungguhnya? Karena ada kesiapan psikologis. Orang yang sudah sejak malam mempersiapkan dirinya untuk tidak makan satu hari, itu ketahanan tubuhnya mempertahankan diri menahan lapar akan lebih ampuh daripada orang yang tidak sengaja. Seperti orang naik mobil aja, ketika tabrakan, tahu nggak? Yang parah itu yang tertidur. Kalau yang berjaga dia pegang sana pegang sini, akhirnya nggak parah juga sih. Ya hanya berdarah sedikit aja. Iya, karena dia ada kesiapan psikologi. Itu saya melihat seperti itu, dan saya juga termasuk ini nih, saya bicara gini juga, saya lagi kena asam lambung, kena penyakit mah juga, tetapi saya paksakan puasa dan ternyata saya merasa lebih nyaman ya, karena malamnya saya mengatakan nawaitu siyama ghadin. Anda niatnya nawaitu shauma atau nawaitu siyama? Milu imam terawih, Bu, ya. Di Al-Qur'annya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu bukan sauma. Bukan saumu tapi siyamu. Kenapa para fuqaha tidak membaca Al-Qur'annya kutiba alaikumus siyamu bukan saumu? Ya kenapa? Ya, memang dalam bahasa Indonesia saum puasa, siam puasa dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab saum itu ya tidak sama dengan siam dong. Kalau saum itu lebih banyak maknanya tidak ngomong. Ya, seperti Siti Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak bisa bicara dengan manusia karena aku lagi saum, bukan siam. Nah, ziyadatul mabna tufidu ala ziyadatul mana. Ya, bentuk bangunannya berubah, maka maknanya pun berubah. Coba sigatnya gimana? Saumun 3 huruf, sod, wawu dan mim. Kalau siam berapa huruf? Siamun, sod, ya, alif, mim 4. Main dan permainan sama enggak? Ya beda. Nah, kalau menahan makan dan minum itu siam, kalau nahan nggak ngomong namanya saum. Ya udahlah. Jadi kita kalau niatnya pakai bahasa Indonesia bisa betul. Besok aku akan puasa melaksanakan perintah Allah belum fardu Ramadan, betul. Tapi kalau bahasa Arab ya beda antara saum dan siam itu. Saya kira demikian. Kemudian yang kedua apa pertanyaan itu? Tentang orang yang tidak mengenal Tuhannya, kemudian dia tidak mencari tentang ilmu ketuhanan itu, maka dia menjadi. Oh iya, itu dalam kerangka ini begini. Dalam syariat, ya, dalam akidah
dalam beragama itu statusnya berbeda-beda. Ya. Ketika dalam bersyariat, tidak mungkin kita menyuruh umat Islam harus belajar fikih, belajar istimbat, belajar hadis, belajar tafsir. Memangnya hidup untuk itu aja, nggak ada untuk mencangkulnya, nggak ada buat ngebor minyaknya. Iya kan? Iya, itu kan sebagian. Jadi gimana? Kalau masalah fikih masyarakat mah, silahkan. Mau ijtihad mencari sendiri ya boleh, mau ikut saja pendapat orang lain juga nggak ada masalah. Jadi boleh ijtihad, boleh wajib taklid, nggak wajib, boleh taklid juga boleh dalam syariat. Tapi dalam akidah itu tidak boleh taklid, tuh harus berdasarkan dalil. Jadi nggak bisa saya percaya apa, kenapa sih ya saya ikut Buya aja lah, Buya percaya saya percaya, nggak bisa kalau akidah mah. Jadi harus bereksperimen sendiri, perenungan sendiri, mencari pembuktian sendiri, minimal adalah dengan dalil-dalil global. Yang tadi saya kritisi, adanya langit dan bumi sebagai bukti adanya Tuhan, ya untuk dalil orang awam ya bolehlah sementara. Tapi ketika Anda itu yang sudah sudah hafal Quran, yang sudah mesantren segalanya, masa dalilnya adalah ada bumi, kan begitu. Jadi dengan dalil global saja, yang penting alam semesta ada, mesti ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada sesuatu yang ada dengan sendirinya. Siapa yang mengadakan itulah Tuhan kita. Minimal dalil seperti itulah. Jadi itu maksudnya bahwa dalam syariat kita boleh taklid, dalam akidah kita harus berdalil, berargumentasi. Saya kira begitu mungkin. Ya. Demikian untuk Mas Risman Eko di Jakarta Selatan.